Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jana Veronica dengan NPM 2215061037. Sini saya akan menjelaskan mengenai basic switch and configuration sebagai tugas akhir dari percobaan 1 praktikum jaringan komputer. Jadi di sini saya udah masuk ke siswa paket tracernya. Kita langsung aja. Di sini saya menggunakan bantuan ini. Aduh, mama. Ah, nah ini. Nah, di sini kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Aduh ya Allah. Kita buat topologinya itu seperti ini, ikutin aja. Pertama itu di sini ada switch, kita pencet yang ini, switch ke sini, dan ini switch ke sini. Terus pakai PCA dan juga PCB. Di sini PC-nya yang ini. Terus pilih yang ini, PCA dan PCB. Kalau sudah, kita sambungkan ini menggunakan kabel, di mana di sini saya pakai kabelnya itu yang copper straight through. Saya pakai kabel yang copper straight through dari switch. Ini harusnya switch 1 ya. Ini 01 ke sini. Ini 01. Udah. Terus ini untuk dari PC 0 ke switch 0. Ini juga pakai yang copper straight through dari sini. Fast Ethernet 0 ke switch. Yang ini yang 6. Nah, untuk yang ini, yang PC sebelahnya, PC1, pakai kabel copper straight juga. Ini dari Fast Ethernet ke switch yang 18, Fast Ethernet 18. Jangan lupa untuk masing-masing komponennya ini kita samain sama yang ini di gambar ini. Untuk switch 0 ini kita ganti namanya jadi switch 1, kita ke config, terus ininya diganti aja jadi S1. Salah. S1. Kalau udah close, sini dia berubah jadi S1. Itu juga untuk yang switch yang kedua kita ke config, terus di sini S2. Udah. Terus PC-nya ini kita sama juga, kita ganti juga, kita ke config, terus di sini diganti jadi PCA. Terus yang PC1 ini kita ganti juga sama caranya kayak yang tadi, ini jadi PCB. Udah, kita close aja. Nah, ini udah bisa dilihat antar komponen ini udah terhubung ditandai dengan yang hijau-hijau ini. Artinya dia sudah terhubung. Sekarang kita akan mengkonfigur PC untuk memasukkan IP address dan subnet mask. Pertama untuk PC-nya itu yang ini, PC A, klik aja, terus kita masuk ke fast Ethernet 0. Nah, kita masuk ke fast Ethernet 0 untuk yang IPv4 address-nya kita isi dengan yang 192.168.110. Kita isi, terus subnet mask-nya kita isi yang 255. Nah, di sini dia itu default 255.255.0. Kalau oh ya kita lihat di desktopnya, di IP configuration. Nah, bisa dilihat di sini IPv4 address-nya itu sama seperti yang sudah tadi kita masukkan. Kalau udah, close. Terus PCB, ini sama, kita ke fast Ethernet 0 juga. Untuk IP-nya itu dia 192.168.111. Taruh di sini.
Dan untuk subnet masknya juga sama, dia 255.255.2550. Jangan lupa kita lihat di desktopnya dan IP configuration-nya. Bisa dilihat di sini sama ya untuk IPv4 address-nya dan juga subnet masknya. Kalau udah, kita close. Nah, kalau udah, kita lanjut untuk mengkonfigur, aduh, mengkonfigur si switch-nya. Di sini kita ke switch satu dulu. Di sini, terus kita ke CLI. Nah, udah sampai sini, jangan lupa di enter dulu. Nah, di sini pertama kita masuk, sebentar saya menggunakan bantuan di sini. Nah, di sini pertama kita masuk ke menu ke enable. Nah, enable ini itu digunakan untuk masuk ke mode privilege exec yang memungkinkan akses ke perintah dengan tingkat otoritas yang lebih tinggi, seperti konfigurasi dan tampilan informasi yang lebih mendalam. Nah, switch pagar ini tuh artinya kita udah ada di privilege execution mode ini. Lalu kita masuk ke configure terminal, di mana configure terminal ini itu digunakan untuk memasuki global configuration mode, di mana kita dapat mengubah pengaturan switch-nya. Nah, kita pencet aja, kita ketik aja configure terminal. Enter. Nah, di sini modenya itu yang dari tadi switch pagar atau switch hashtag, dia berubah menjadi switch config berhashtag. Ini artinya kita udah ada di global configuration mode. Lanjut kita ke hostname. Kita mau ngasih nama si switch-nya itu jadi S1. Jadi di sini kita menggunakan perintah atau command prompt yaitu namanya hostname. Di mana S1 itu merupakan nama yang mau kita kasih di switch-nya. Kita langsung enter. Bisa dilihat di sini yang tadinya nama itu switch, dia berubah menjadi S1 config. Udah, kita lanjut ke no IP domain lookup. Kita di sini no IP domain lookup. Nah, no IP domain lookup ini tuh digunakannya itu untuk menonaktifkan DNS lookup-nya. Ini juga digunakan untuk mencegah switch-nya itu mencoba menerjemahkan perintah yang salah ketik sebagai nama domain. Kita langsung enter aja. Nah, kalau udah, kita akan melakukan mengeset si passwordnya untuk kita masuk ke konfigurasinya ini. Itu menggunakan command prompt enable secret. Nah, kelasnya itu enable secret. Nah, enable secret ini tuh command prompt-nya, kelasnya ini merupakan key-nya, value-nya. Uh, jadi nanti kita bakal masuk menggunakan password class. Kalau udah enter, kalau udah line console 0, line con 0, di mana line console ini itu digunakan untuk memasuki konfigurasi untuk line console 0, di mana akses melalui port console fisik. Langsung aja enter. Nah, di sini udah berubah yang tadinya line S1 config jadi S1 config line. Terus kita masuk ke password Cisco menggunakan password Cisco. Nah, ini kita ngeset si passwordnya juga. Jadi kita tuh password Cisco itu digunakan untuk mengatur password untuk akses melalui konsol dengan passwordnya Cisco. Kita langsung enter. Nah, di sini terus kita login biar dia ini eh, mengaktifkan login menggunakan password yang telah ditetapkan. Jadi ketika nanti kita login, kita itu bisa pakai si password Cisco ini. Terus exit. Nah, exit ini digunakan untuk keluar dari mode line configuration dan kembali ke global configuration mode. Terus kita lanjut uh, ngeset interface VLAN 1. Nah, interface VLAN 1 ini tuh digunakan untuk
memasuki konfigurasi untuk interface VLAN 1 yang merupakan switch virtual interface-nya. Nah, ini tuh digunakan untuk mengkonfigurasi IP pada switch agar dapat dikelola melalui si jaringannya ini. Kita paste, enter. Nah, di sini kita udah masuk ke S1 config if. Lanjut, kita memasukkan IP address-nya menggunakan nih IP address. Oh iya, ini untuk IP address dan juga subnet mask-nya itu disesuaikan dengan yang ada di tabel ini. Untuk yang switch 1 itu dia 11 belakangnya. Kalau yang switch 2 itu dia 12 belakangnya. Dan untuk subnet mask-nya itu dia sama. Kalau udah, ini kita enter aja. Terus kita bakal menggunakan command prompt no shut, di mana command prompt ini digunakan untuk mengaktifkan interface VLAN 1 secara default, di mana biasanya itu kondisinya itu dia dalam kondisi shutdown. Jadi dia biar nge-up atau menghidupkan gitu, jadi nggak down. Sudah kita eh, bahkan masuk ke banner MOTD, di mana banner MOTD ini itu digunakan untuk membuat eh, message of the day, di mana ini tuh banner yang akan ditampilkan setiap kali kita itu mencoba login ke switch-nya. Nah, pesan ini tuh berisi peringatan bahwa aksesnya itu tidak dilarang. Eh, bahwa aksesnya itu tidak sah dan dilarang. Nah, untuk banner MOTD ini sebenarnya itu ada dua cara. Bisa banner MOTD pagar, bisa juga banner MOTD, terus pakai tanda petik, terus di tanda petik, di dalam tanda petiknya itu masukin message-nya. Tapi di sini saya pakai yang banner MOTD pagar, terus bawahnya saya masukkan message-nya. Nah, di sini jangan lupa eh, akhir kalimatnya diakhiri dengan hashtag juga karena tadi seperti yang kita lihat di banner MOTD pertama itu awalnya hashtag. Jadi dia harus sama. Nah, ini juga nggak harus pagar atau hashtag. Jadi dia juga bisa bintang asalkan kondisi awal dan akhirnya awal dan penutupnya itu dia sama. Sudah, terus kita langsung exit. Nah, exit ini tuh digunakan untuk keluar dari global configuration mode dan kembali ke privilege exec mode-nya. Sudah di sini, nah kita coba untuk merunning, eh, kita coba untuk menyimpan konfigurasi yang udah berjalan ke startup config di NVRAM-nya. Ini tuh digunakan untuk memastikan bahwa konfigurasinya itu akan tetap ada setelah switch-nya itu nanti di restart. kita kita menggunakan command prompt copy running config startup config. Sini enter, ini enter aja, udah. Nah, di sini terus kita bakal display the configuration, di mana kita bakal menampilkan dari konfigurasi terbarunya menggunakan command prompt show running configuration. Enter. Nah, di sini bisa dilihat. Di sini ada hostname yang satu, terus enable secret, no IP domain lookup, dan banyak. Nah, misalkan saya mau mencet host, ini saya exit dulu. Nah, di exit. Nah, ketika saya mau masuk kembali, itu saya harus memasukkan password yang tadi udah saya masukkan di awal. Nah, untuk password yang awal itu namanya Chisco. Nah, dia masuk ke S1-nya. Nah,
kita mau masuk ke mode configure mode-nya tadi, kita pencet dulu enable. Nah, terus kita masukkan lagi password yang kedua. Nah, password yang kedua ini tuh namanya kelas. Kita klik aja kelas. Oh iya, di sini juga nggak kelihatan karena password ini bersifat pribadi atau rahasia. Enter. Nah, di sini bisa dilihat ketika tandanya itu udah berubah jadi S1 pagar, itu kita tuh artinya udah bisa mengakses ke dalam-dalamnya juga. Kita bisa menjalankan sih. Kita bisa mengkonfigurasi si switch-nya ini. Ini untuk yang S1. Saya akan melakukan hal yang sama pada switch yang kedua. Sama, kita kasih LI, terus enter dulu, terus kita enable, enable, terus cara itu sama seperti yang tadi, yang membedakan itu hanya di IP configuration dan juga sub ya, IP configuration dan hostname aja. Terus configure terminal, terus hostname S2. Karena di sini kita switch yang kedua, jadi kita menggunakan hostname-nya itu namanya S2, bukan S1. Kalau yang tadi kan S1. Kalau yang sekarang kita pakai yang S2. Terus kita enter aja. Nah, di sini udah bisa dilihat ya, switch-nya itu namanya berubah jadi S2 config. Nah, udah sampai sini, kita eh, pergi ke no IP domain lookup. Ini. No IP domain lookup, terus enter aja. Nah, udah. Terus kita bikin passwordnya untuk masuk ke switch yang kedua ini, konfigurasi switch yang kedua. Kita bikin sama aja biar kita nggak susah dan nggak bingungan nantinya. Jadi kita menggunakan command prompt enable secret dengan passwordnya namanya class. Paste. Nah, di sini udah. Terus kita ke line console 0. Enter. Nah, di sini udah masuk ke menu S2 config lainnya. Kalau udah, kita buat password lagi. Passwordnya samain aja, namanya passwordnya Cisco. Kalau udah, enter. Nah, di sini terus kita login. Kita enter lagi. Terus jangan lupa untuk exit. Oh iya, login tadi itu biar nanti kita waktu mau login bisa pakai si password kelas sama si Cisco-nya. Jadi kita udah bisa pakai password yang udah kita configurein. Udah, terus kita masuk ke menu untuk mengatur IP address-nya. Di sini kita pakai VLAN itu sama. Mana ya? Sebentar. Nah, ini untuk switch 1 dan switch 2 itu interface-nya VLAN-nya sama, VLAN 1. Jadi di sini saya pakai command prompt interface dengan VLAN 1. Enter. Terus kita masukkan IP address. IP address-nya itu 192.168.1.2. IP address dan subnet mask-nya. Subnet mask. Paste. Kalau udah, kita enter aja. Nah, kalau udah, kita masukkan command prompt no shut. Nah, udah. Terus kita set message-nya lagi menggunakan command prompt banner MOTD. Nah, terus kita masukkan aja message-nya. Di sini saya mau masukinnya sama kayak yang tadi sih, biar nggak ribet aja. Terus, terus jangan lupa ya, awalan dan akhirannya itu harus sama. Dimana di sini awalannya hashtag atau pagar, berarti akhirannya juga harus pagar. Enter. Terus kita exit. Nah, sudah. Terus kita save the configuration. Save konfigurasinya menggunakan command prompt copy running config startup config. Oke, udah sama. Terus kita lihat
kita display aja configuration-nya menggunakan command prompt si show running config. Enter. Nah, bisa dilihat di sini ya, hostname-nya itu namanya S2, terus ada enable secret, no IP domain lookup. Pokoknya tadi udah kita konfigurasi itu dia muncul di sini. Nah, ini kita exit dulu. Terus kita coba untuk masuk menggunakan password yang udah kita buat ya. Nah, password tadi kan sama kayak yang switch 1, di mana ini untuk masuknya itu pertama kita pakai passwordnya Chisjo, terus enable dulu, terus class. Nah, berarti ini udah sukses. Udah berarti udah semua. Nih kita tutup aja. Terus kita akan coba buat ngeping si dari PCA ke switch 1 dan switch 2. Itu kita pencet aja PCA, terus ke command prompt, terus kita masukin IP-nya. Di switch 1 itu kan IP-nya 192.168.1.1. Nah, Nah, di sini pingin 192.168.1.1 with 32 bytes of data. Yang artinya ini tuh berhasil. Terus coba kita ping untuk yang switch 2-nya itu sama ping. Terus di sini. Terus ini IP switch 2-nya itu 192.168.1.2. Kita enter. Nah, bisa dilihat di sini dia tuh request timeout yang artinya itu dia jalan ya. Nah, tadi untuk pertanyaan from a PC, ping S1 dan S2, the ping should be successful. Bisa dilihat di sini dari PC-nya, dari PC 1, PC A, saya udah ngeping dari switch 1 yang 192.168.1.1 sukses. Dan juga untuk yang PC untuk yang switch 2 itu 192.168.1.2 itu successful juga. Terus kita coba untuk yang PC B ya. Itu sama juga caranya kayak yang tadi, ke command prompt, terus ping, kita masukin aja ininya, IP-nya. Untuk switch 1, terus di sini. Nah, di sini dia lagi jalan. Tuh, berarti di sini juga lancar, request timeout, terus kita ping yang kedua, paste. Nah, ini untuk yang switch kedua juga sama. Dia bisa juga jalan juga, yang artinya sukses juga. Oke, saya tutup aja. Nah, sekarang saya akan mendisplay konfigurasinya. Kita masuk ke S1, terus kita enter aja. Kita masuk dulu ya. Chisel, enable. Ini kita masukkan command prompt show IP interface brief. Nah, bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini untuk Ethernet 1 dia up, untuk Ethernet 6 dia juga up, dan untuk VLAN satunya tuh dia up, yang mana tadi udah kita setting dengan konfigurasinya. Terus S2-nya juga sama, coba kita lihat aja ya. Nah, coba di sini.
Nah, sama juga di sini yang satu itu dia up, yang 18 juga dia up. Oke. Baik, jadi sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya tentang apa sih? From a switch, ping PCA and PCB. The ping should be successful. Kita mau nge-ping PCA sama PCB dari switchnya. Itu kita masuk aja ke ini, Cisco pakai tracer. Terus kita masuk ke switch satu. Nah, di sini kita masuk ke CLI-nya, terus masuk ke mode configure-nya menggunakan command prompt ping, terus eh, masukkan IP address dari si PC-nya. Di sini saya mau nge-ping si PCA dulu. Jadi IP address-nya 192.168.1.10. Kalau udah enter, nah di sini bisa dilihat eh, keterangannya itu type is escape sequence to abort sending 5 terus success rate is 100%. Yang artinya ini tuh ping-nya itu berhasil. Terus kita coba untuk ping si PCB-nya. Sama juga command prompt-nya ping. Terus masukkan IP-nya 192.168.1.11. Terus enter. Nah, sama di sini juga keterangannya itu type escape sequence sending 5 terus success rate is 100% yang artinya itu berhasil. Kita coba untuk yang switch 2 ya. Switch 2 ya kita coba. Nah, di sini saya udah masuk ke mode configure-nya. Terus kita masukin aja ping 192. Apa ya dari 192 lupa lagi. Masukin IP si PC1. PCA. Nah, 192.168.1.10. Aish. Hmm, Paste di sini terus enter aja. Nah, bisa dilihat di sini time escape sukses juga yang artinya ini tuh sukses ya. Success rate is 100%. Terus kita PC si kita ping si PCB-nya sama juga command prompt-nya ping, masukkan IP-nya 192.168.1.11. Terus enter lagi. Nah, sama di sini sukses juga dari switch 2 ke PCB-nya. Yang artinya topologi jaringan dan konfigurasi yang IP yang udah kita lakukan itu sukses dan semua itu bisa berjalan. Ini kita close aja. Baik, saya kira cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.